Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan menentang badai. Bacaan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Demikian sabda Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah puisi yang menceritakan tentang seekor burung yang diterbangkan oleh angin yang begitu besar. Burung itu tersapu dari sebuah negeri berumput hijau dan berbatu-batu, tempat di mana dia tinggal dan menikmati kesenangan dunianya. Burung itu berusaha mati-matian untuk bisa kembali ke tempatnya semula. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya ia pun menyerah dan berpikir bahwa angin badai sedang membawanya pada kematian. Tetapi ternyata angin badai itu membawanya ke suatu tempat yang begitu cerah. Ada padang rumput yang menghijau dan hutan yang luas. Saudara yang terkasih, kisah tersebut mirip dengan kisah Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf tidak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Perlakuan kakak-kakaknya yang telah memasukkannya ke dalam sumur dan kemudian menjualnya kepada orang asing tentu saja telah menorehkan rasa sakit dan luka di hatinya. Tetapi Yusuf adalah orang yang beriman, bagai seorang aktor yang terus mengikuti skenario yang sudah ditentukan baginya. Ia terus mengarahkan pandangan imannya kepada Allah dan menjalani kehidupan yang diperhadapkan padanya. Yusuf tidak memberontak atau mencari cara untuk melarikan diri dari masalahnya. Ia juga tidak berencana untuk membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Ia bisa melihat rencana besar Allah bagi keluarga dan bangsanya seperti yang ia katakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita yang seperti kisah burung yang telah diterbangkan angin tersebut. Kita seringkali menentang atau melawan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita mengira bahwa ketika hidup kita dibawa melalui lautan, melalui badai, maka segalanya sudah berakhir dan tidak ada harapan lagi. Sampai pada akhirnya kita mengerti bahwa ternyata angin badai kadang dipakai Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Saudara yang terkasih,
Jangan takut dan khawatir dengan sebuah perubahan yang membuat semuanya menjadi tidak seperti biasanya. Hidup kita ada di dalam tangan Allah yang selalu berusaha membentuk kita menjadi semakin indah dan mulia di hadapannya seperti yang dialami oleh Yusuf. Kalau saat ini kita merasa sedang diterbangkan badai ke tempat yang kita tidak inginkan, percayalah akan kasih dan pemeliharaan Allah. Ia akan membuat segalanya indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, milikilah karakter untuk taat pada rancangan Tuhan. Ikutilah cara Tuhan membawa kita. Tetaplah percaya akan pemeliharaannya pada kita. Percayalah bahwa setiap rancangannya selalu baik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas segala situasi yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk melihat kebaikan dan rencana-rencana indah di balik semua yang kelihatannya buruk. Kami percaya bahwa rencana-Mu selalu indah untuk kami. Kami juga ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.